Rekor Timnas Indonesia lolos ronde 3. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru sepak bola Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan syarat emosional Indonesia versus Filipina. Betapa tidak 86 tahun menunggu Timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Tahun 1938 silam, Timnas Indonesia bernama Timnas Hindia Belanda. Dulu nama Indonesia masih bernama Hindia Belanda, Indonesia masih di bawah penjajahan negara Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Perjalanan pemain Timnas Indonesia menempuh Piala Dunia cukup sulit. Erick Thohir berhasil mewujudkan penggemar sepak bola Indonesia bahwa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selama 86 tahun Indonesia belum pernah lolos kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hanya bermain pada level ASEAN. Level Asia baru saja pada era pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kamuflase jitu STY untuk Marcelino dan Haye di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi Timnas Indonesia bertanding. Salah satunya strategi kamuflase posisi. Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin beberapa kali mereposisi Marcelino Ferdinand. Pada menit ke-24, Shin memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino. Pada saat yang sama Tom Haye jadi maju agak ke depan, menjadi second striker atau playmaker. Hasilnya, Haye mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Nathan Chu Aon. Sebelum kick-off usai gol tersebut, Marcelino kembali dipanggil ke sisi lapangan. Kali ini asisten pelatih Cho Byung-kuk didampingi penerjemah Jong Seok-seo memberi arahan. Semenit berselang, Shin kembali memanggil Marcelino. Meski hanya berbincang sebentar, Marcelino kembali bermain di posisi sayap dan Haye kembali jadi metronom di tengah. Masuk babak kedua, Marcelino tak pernah dipanggil lagi oleh Shin. Hanya saja Marcelino jadi cerdik mereposisi diri di tengah permainan. Keberanian Marcelino dalam mengolah bola juga mulai kembali. Sempat tak berani banyak menggiring bola, perlahan tapi pasti Marcelino mulai atraktif lagi. Hanya saja gocekannya belum klinis. Beberapa kali akselerasinya dipatahkan lawan. Kendati demikian ini jadi pertanda bahwa Marcelino mulai bisa lepas dari beban psikologis hujatan publik. Timnas Indonesia krisis kiper, FIFA tolak naturalisasi Maarten Paes. Hernando Ari diragukan tampil membela Timnas Indonesia versus Filipina. Kiper Timnas Indonesia ini masih trauma membuat kesalahan blunder, sehingga bola berhasil direbut pemain Irak Ali Jassim berbuah gol ke gawang dijaganya. Sejak kejadian itu, Hernando Ari mengalami galau luar biasa. Ia merasa bersalah. Rekan sesama pemain Timnas Indonesia mengakui kondisi Hernando Ari tidak stabil setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berpikir ulang memainkan kembali Hernando Ari pertandingan Indonesia versus Filipina. Hernando Ari khawatir terjadi kesalahan berikutnya di depan penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia krisis kiper membuat Shin Tae-yong berharap Maarten Paes segera bergabung Timnas Indonesia. FIFA tolak kiper asal Amerika Serikat Maarten Paes gabung Timnas Indonesia. Indonesia tetap ngotot ingin naturalisasi Maarten Paes. Penyelesaian masalah ini diserahkan FIFA kepada Pengadilan Arbitrase Sepak Bola CAS. Namun hingga saat ini belum ada keputusan CAS untuk Maarten Paes. Kata Ketum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di Timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024. Namun hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maarten Paes terkendali peralihan asosiasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA.
Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sebelum menjadi WNI, Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda level usia. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 2022. Terkait hal itu, Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun pandemi membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Oleh karena itu, Erick menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu. Bertemu Erick Thohir, winger klub Yunani Tebar Kode gabung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savierket seakan Tebar Kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya, @luke, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erick sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya, Luke juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luke tergabung dengan klub Spanyol UE Viladecans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Cornell, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ke depannya.